Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online. Tuhan mau jamah Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau menguatkan setiap iman dari Bapak Ibu Saudara. Biar Bapak Ibu Saudara semua makin dekat kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati, kita tutup mata, kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Bapa yang luar biasa. Kami menyembah Engkau ya Bapa. Kami meninggikan nama-Mu di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami akan sanjung Engkau selama-lamanya. Kami hanya beriman kepada Engkau ya Bapa. Tidak ada yang lain kami imani ya Tuhan Yesus. Hanya bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami percaya rencana-Mu indah bagi kami. Engkau membuat kami semakin indah ya Tuhan. Semakin mendekat kepada Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain yang kami andalkan. Hanya iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Itulah kekuatan kami. Mari ya Tuhan Yesus, jamah kami lebih dahsyat lagi ya Bapa. Biar kami merasakan kasih-Mu. Kami siap memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita, kita sembah Dia. Kita naikkan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama lagu ini dengan penuh kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
sediakan bagiku. Mari semuanya kita angkat suara kita nyanyikan bersama. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh sangat baik ya Tuhan. Mari sama-sama dari awal nyanyikan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Oh Bapa, mari semua yang angkat suaramu nyanyikan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari semuanya kita lebih dalam lagi. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari semuanya segala hal. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami kan tetap mengasihi-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, iman kami percaya penuh kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Iman kami takkan goyah kepada Engkau ya Tuhan, sebab kami percaya ya Tuhan Yesus. Hari ini Engkau sudah memberi kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Kami kan naikkan syukur kami, memuliakan iman kami teguh. Ku naikkan syukurku buat
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Mari semuanya lebih dalam tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Oh, takkan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar, besar setia, besar, besar setia, besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari semuanya kita sembah. Mari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini secara online, mari kita sembah Dia. Naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu. Hirana malabalawa yana malawaya sande. Ini kami Tuhan, kami sujud naikkan syukur kami buat kasih setiamu Bapa, buat penyertaan-Mu. Kasih setiamu melebihi langit, melebihi segalanya. Engkau sungguh sangat baik. Kami mau selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kau indah, kasih-Mu besar mengatasi setiap awan-awan. Kau yang terhebat, Kau sumber air kehidupan, Kau kelegaan kami, sukacita kami penuh, sebab Engkau-Allah yang kasih, Engkau-Allah yang besar. Kau penuh kasih, Kau mulia, Kau ajaib, Bapa yang esa, selamanya Kau mulia. Yesus Engkau ajaib, kami memuliakan, kami naikkan sembah. Syarana bala 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 bala. Oh, ini kami Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami buat kebaikan kasih setiamu. Kau agung dan mulia, kasih-Mu mengatasi setiap langit. Kau yang tertinggi di segalanya. Mari kita naikkan syukur kita. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku di saat
Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Dengan sayapmu naungiku dengan kuasamu lingkupi. Mari sama-sama dari awal katakan lingkupiku dengan naungi kami, naungiku dengan kuasa, dengan kuasa. Mari semuanya angkat suara kita sembah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari semuanya kita lebih sungguh lagi sembah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya janji-Mu ajaib bagi kami. Haleluya. Mari umat Tuhan imani, kita bersepakat di dalam iman. Kita percaya Yesus mampu melakukan segala hal. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku.
berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami ucapkan ya Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu yang menguatkan, menghibur, melegakan, dan meneguhkan setiap hati kami. Tuhan, aku bawa tiap anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan bergumul Tuhan. Dengan kesulitan hidup mereka. Apapun ya Tuhan, kesulitan mereka, mari saudara yang ada di menara doa ini. Mungkin hari-hari engkau sedang mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami problem dalam hidup yang belum terpecahkan. Sehingga membuat engkau menjadi stres, menjadi depresi. Engkau takut, mari datang pada Tuhan. Mari saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, ini anakmu, Tuhan. Aku sepakat berdoa ya Tuhan, bersama dengan mereka satu persatu. Tuhan tahu keadaan mereka. Apapun pergumulan mereka, apapun problem mereka Tuhan. Engkau janji, Engkau akan berikan pertolongan-Mu Tuhan. Beri iman Tuhan, beri iman untuk diselamatkan. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Beri iman ya Tuhan, untuk dapat ya Tuhan dipulihkan kembali. Doa saudara. Oh ya la bala. Tuhan, anak-anak yang mengalami depresi ya Tuhan. Beri kelegaan buat mereka semua. Beri ketenangan buat mereka ya Bapa. Kesembuhan ya Tuhan. Sukacitamu ya Tuhan, Kau beri ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari buka suaranya, nyanyikan lagu ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku.
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan kasih-Mu turun tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Nah, hari ini saudaraku yang Kristus, saya ingin sharingkan satu judul khotbah, yaitu tentang 3 prinsip iman. 3 prinsip iman. Saudaraku, bahwa kita bisa menikmati semua janji Tuhan kalau kita mengerti tentang iman, memiliki iman, dan saudara beriman kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Apa itu? Kenapa saudaraku kita perlu memiliki yang namanya iman, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara nanti selesai daripada menara doa ini, coba saudara mulai baca ulang lagi Ibrani 11 ayat 6 ini saudara. Ayat ini. Baca pelan-pelan saudara. Dan minta Roh Kudus berikan pengertian. Paling tidak saya ingin menjelaskan begini saudaraku. Bahwa setiap kita saudaraku, kebutuhan kita adalah berkenan di hati Tuhan. Kalau saudara dan saya kita berkenan di hati Tuhan, gak usah khawatir. Kalau ada apa-apa, Tuhan pasti tolong. Mau apa-apa, Dia pasti berikan dan cukupi segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Ini penting. Nah, untuk bisa berkenan, di sini dikatakan saudara dan saya harus apa? Punya iman. Tanpa iman, tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Saudaraku. Nah, sekarang iman yang bagaimana? Iman yang hidup. Oleh karena itu hari ini saudaraku, ya kan, saya ingin bagikan tentang saya ingin kita belajar lagi tentang iman yang sebenarnya. Karena apa? Karena iman ini perlu saudaraku. Bahkan Yesus berkata kalau Dia datang, dalam Lukas 18 ayat 8 katakan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi, baca yang keras, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, iman di bumi. Jadi waktu Tuhan datang, Tuhan akan lihat, saudara, bukan seberapa banyak daripada yang lain, saudaraku. Tapi Tuhan mau lihat seberapa kita masih memiliki iman. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saudaraku. Apa sih prinsip iman itu? Bagaimana iman itu bisa bekerja? Yang pertama, yang saudara harus tahu adalah bahwa iman kita mulai bekerja di saat kita mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Kita mengerti kehendak Tuhan dari mana? Dari firman Tuhan. Saudaraku, ya, dari firman Tuhan. Apa sih yang namanya firman Tuhan? Katakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Katakan amin. Dia tidak pernah lupa kepada kita. Seringkali saudaraku kita berpikir Tuhan lupa sama kita. Karena itu Tuhan tidak tolong kita. Tidak. Tuhan tidak pernah melupakan kita.
Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Jadi iman itu mulai bekerja di saat kita mengetahui bahwa kita punya Allah namanya Yesus adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang menyertai kita. Allah yang ada di pihak kita. Katakan amin saudara yang percaya. Nah, di dalam situasi apapun, segelap apapun keadaan kita, sekacau apapun hidup kita, saudara dan saya harus percaya dan ingat satu hal ini. Ya, bahwa saudara mempunyai Tuhan yang mengasihi saudara. Katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara, di sini kita perlu mengerti, hari ini kita akan bahas apa beda godaan, pencobaan dengan problem, dengan kesulitan. Bedanya gede, bedanya besar saudara. Perbedaannya besar sekali. Saya ulangi lagi saudaraku, yang namanya godaan atau pencobaan itu ada di dalam diri kita. Sifatnya apa? Internal. Ya, godaan itu ya kan kita digoda ya kan di titik lemah kita. Apa titik lemah seseorang? Setiap kita punya titik lemah. Ini namanya godaan. Ini namanya pencobaan, saudaraku. Sedangkan yang namanya problem atau kesulitan, ya kan saudaraku, Yesus itu berada di luar kita. Bukan di dalam diri kita. Ya kan saudaraku, di luar kita. Bukan di karakter kita. Itu berkaitan dengan, kalau problem itu keadaan. Kesulitan berkaitan dengan kaitan. Jadi kalau godaan atau pencobaan kaitan dengan karakter kita. Nah, sedangkan kalau problem berkaitan erat dengan keadaan kita. Ya kan? Nah, saya ingin katakan begini saudara. Selama sisa hidup kita. Ya, selama kita sisa hidup karena kita hidup di planet bumi yang udah rusak. Saudara, maka kita akan mengalami godaan. Saudara, titik lemah kita ini akan terus dikejar. Kalau kita orang yang mudah depresi, mudah stres, saudaraku, ya kan, iblis akan kejar itu. Kalau ada orang yang titik lemahnya duit, apapun bisa segala macam dikejar. Itu pergumulan. Gitu juga saudara, yang namanya kesulitan, problem, keadaan, godaan dan problem itu akan terus kita alami sepanjang hidup kita. Saudara, Yesus sendiri berkata, selama kamu hidup di dunia, kamu akan mengalami banyak apa? Aniaya, kesulitan. Entah itu masalah dalam hubungan, di keluarga, masalah keuangan, masalah jasmani, masalah mental. Saudaraku, stres, depresi. Ada berbagai macam masalah dan kesengsaraan yang ada di dalam hidup kita. Tetapi ingat baik saudara sini, Tuhan janji kepada kita, ketika kita berada dalam kesulitan, Dia mau menolong kita. Katakan amin saudara, di saat kita mengalami kesulitan, Dia bersedia tolong kita. Ini janji Tuhan untuk masa depan kita. Sekalipun kita tidak tahu hari ke depan, besok, minggu depan, bulan depan, kita tidak tahu. Tuh, beberapa di antara kita, saudara semua yang jangan kaget, jangan heran. Saudaraku, tapi Tuhan sudah tahu, Tuhan tidak heran. Ya kan? Mungkin ada, saya tidak berbuat yang jelek, tapi yang jelek bisa terjadi. Siap-siap ini terjadi. Tetapi ingat baik, ketika kita kena apa-apa, ada apa-apa, sekalipun mengalami yang besar sekali masalah, mungkin kita harus keluarkan banyak air mata. Saudara, dengar baik, saudara baik. Tuhan memberikan janji kepada kita. Dia berikan firman buat kita. Dia berjanji akan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Saya tidak tahu. Ya saudaraku, mungkin ada yang kehilangan orang yang dicintai. Tiba-tiba terkena kanker, serangan jantung, pemutusan hubungan kerja, kebangkrutan. Apapun itu saudaraku. Saya mau kasih kata, jangan takut. Waktu kena, nangis terus. Tapi percaya, datang kepada Tuhan. Dia janji akan tolong kita. Ada salah satu janji yang terbaik dalam Alkitab untuk masa depan hidup kita. Apa saudaraku? Coba kita buka. Yesaya 43 ayat 2 dan 3. Yesaya 43 ayat 2 dan 3. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan baca. Saya ada sekali garis bawah kurung ya. Untuk terjemahan-terjemahan yang lain supaya lebih menjelaskan saudaraku. Di sini kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang
melalui air. Ini bicara tentang kesulitan besar. Saudara, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai kesulitan. The river of difficult. Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api. Ini api apa? Penganiayaan. Engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu, yang menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Katakan amin. Ini janji Tuhan. Saya percaya, saudara Yesus, oleh karena itu kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Setiap hari kita butuh Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita tahu, yang kita tahu adalah Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dan Dia Allah di pihak kita. Katakan amin saudara. Kalau kita ada apa-apa, kita berseru pada Dia. Dia akan berikan kita kelegaan dan pertolongan kepada kita. Katakan amin. Makanya Rasul Paulus dia mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Ayat-ayat firman Tuhan di atas memberikan keyakinan dan jaminan buat kita untuk menghadapi hidup di masa depan bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Saya percaya saudara akan dapat melakukan segala perkara. Saudara dapat menangani segala apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Ya kan? Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara di masa depan. Sebab apa? Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan bukan untuk menyelesaikan masalah kita besok. Tapi Tuhan berikan kekuatan pada saat kita butuh. Katakan amin. Pada saat kita butuh, Dia berikan kekuatan buat kita. Katakan amin saudara. Dia gak akan pernah berikan kekuatan buat kita untuk mengatasi masalah kita tahun depan, bulan depan, minggu depan. Atau saudaraku, ya kan besok. Tidak. Dia mau memberikan kita kekuatan kepada kita pada hari ini secukupnya. Seperti Dia ajar kita doa. Ya kan, berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Katakan amin. Tuhan tidak ajar kita, saudaraku, untuk minta makanan, ya kan, untuk 1 tahun ke depan. Tidak. Dia ingin tiap hari, saudara dan saya bergantung kepada Dia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama. Bahwa iman kita bekerja kalau kita ngerti kehendak Tuhan. Dan kita tahu kehendak Allah. Dari mana? Dari firman-Nya. Dari firman-Nya. Dia akan menolong saudara. Satu hari. Kalau saudara kena masalah dalam hidup saudaraku. Ya, berseru kepada Dia. Tuhan berkata, ya kan, barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Katakan amin saudara. Barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang iman itu apa? Begini saudara. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti atau tanda bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah itu Ibrani 11 ayat yang pertama, saudaraku. Jadi di sini kita melihat bahwa iman adalah sertifikat. Seperti sertifikat. Seperti saudara punya sebidang tanah dan bangunan. Saudara punya sertifikat tanah. Itu adalah tanda kepemilikan saudara. Ya kan? Punya tanah, sebidang tanah dan juga rumah. Nah iman itu apa? Itu seperti sertifikat. Ya kan? Tanda kepemilikan saudara. Atas apa? Atas janji firman Tuhan. Katakan amin. Makanya kenapa kok saudara Alkitab firman Tuhan. Saudara harus baca, renungkan. Saudara bisa perkatakan, doakan. Sampai saudara dapatkan. Yes, aku dapat. Dapatnya apa? Saya dapat kok. Saudaraku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Ini firman sudah jadi sertifikat buat saya. Kalau saya berjalan dalam lembah kekelaman, saya tidak takut bahaya. Sebab Tuhan sertai. Kalau Tuhan sertai, Dia pasti pertama berikan kekuatan.
Dia akan berikan hikmat untuk menyelesaikannya. Ya kan? Kalau mengalami serangan, dia akan membela. Saudara, katakan amin. Ya, dia janji kok. Kalau ada orang yang menyakiti kamu, ada orang menyerang kamu, kamu tidak perlu balas. Aku yang akan balas. Katakan amin. Kalau kamu dan orang-orangmu dan keluargamu ada apa-apa, kena apa-apa, berseru sama aku. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta aku. Yang percaya katakan amin. Ini dipegang. Saudaraku, ini yang namanya sertifikat. Saudaraku. Jadi kalau saudara ada perkataan firman yang berkata bahwa barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Apakah firman ini sudah masuk gak di dalam diri saudara? Bahwa saya oleh karena kasih Allah, ya kan? Saya sudah diselamatkan kok. Karena iman saya kepada Yesus yang mengasihi saya sudah diselamatkan. Ini harus ada tanda buktinya saudara. Yaitu apa? Peneguhan di hati saudara. Ini yang saudaraku. Terus dengar baik lagi saudara. Mungkin ketika saudara sedang menghadapi sakit. Bergumul dengan sakit penyakit. Saudara berdoa sudah. Memuji menyembah saudara. Saudara bergumul untuk minta kesembuhan itu. Ketika ada satu firman yang kurang lebih. Atau pernyataan yang kurang lebih berkata bahwa oleh bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Saya sudah disembuhkan. Saya percaya saya sudah disembuhkan. Karena tugas saya belum selesai. Ketika saudara dapatkan peneguhan di hati, kata-kata seperti itu namanya apa? Tanda bukti. Itu namanya iman. Iman itu bukan diiman-imani. Enggak pernah baca firman, enggak tahu firman apa. Saudara enggak ada yang ngeleket. Tapi aku iman kok iman. Tapi kosong. Itu bukan. Itu namanya ngeklaim. Seperti orang ngeklaim. Itu Monas punya aku. Ya dah, kan? Apalagi saudara bisa orang klaim. Ancol itu punya saya. Itu bisa ngeklaim namanya. Tapi kalau ditanya, mana buktinya itu Monas punya kamu? Buktinya apa? Sertifikat tanahnya dong. Betul gak saudara? Banyak orang bilang, aku percaya kok. Tuhan akan gini. Pertanyaannya, ada gak firman di hati? Saudara bisa dapat sini, katakan amin. Ya, kalau saudara berdoa, memohon, meminta sesuatu untuk apa? Ketika saudara belum dapetin. Kayaknya aku udah dapat. Masalah udah selesai kok di sini. Nah itu tandanya. Ya kan? Bahwa saudara punya iman. Karena iman adalah bukti. Dari segala sesuatu yang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita nggak lihat. Tapi udah dapat nih. Nah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Nah, saudaraku Yesus yang ketiga kita akan lihat di sini tentang prinsip iman. Coba kita lihat saudaraku. Yang ketiga adalah gini. Kalau kita percaya apa yang kita tidak lihat. Karena kita sudah dapat peneguhan ya. Kita udah dapat peneguhan. Ya pasti Tuhan tolong kok. Ya kan? Maka Tuhan akan membuat kita melihat apa yang kita percaya. Katakan amin. Saya banyak kali gitu saudara. Kalau saya bergumul dengan satu masalah tertentu dalam hidup saya. Saya doa, saya ini kan. Sampai saya dulu dapat peneguhan di sini. Selesai ini. Itu namanya iman. Saya tinggal tungguin aja. Saudaraku. Kalau kita percaya apa yang tidak kita lihat. Maka Tuhan akan membuat kita melihat apa yang kita percaya. Yang percaya katakan amin. Ini dia maksudnya Markus 11 ayat 24. Ini dasarnya. Tuhan pernah berkata. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan padamu. Percaya kamu sudah menerima. Iya aku udah dapat kok. Dapat konfirmasi, dapat peneguhan. Di roh saya. Lalu ada orang lagi ngomong lagi. Pernyataan orang lagi. Meneguhkan lagi. Keadaan meneguhkan lagi. Sudah tinggal tunggu waktu. Ya kan? Kita percaya apa yang kita tidak lihat. Dan Tuhan akan membuat kita melihat apa yang kita
percaya. Katakan amin saudara. Ini namanya. Ini prinsip-prinsip ini yang jalan. Saudara. Makanya, nah bagaimana caranya firman itu bisa meneguhkan. Sekarang tuh, makanya kalau saudara dan saya mau menerima janji Tuhan untuk masa depan kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Di hari esok. Saya juga tidak tahu. Sebagai hamba Tuhan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika terjadi, saya juga takut. Saya juga nangis. Tapi tiba-tiba saudara, Roh Kudus keluarin semua firman yang ada di badan saya, di dalam hati saya, dalam roh saya. Dia ingatkan. Ngerti saudara? Ketika dia bicara ingatkan. Saudara, satu kata firman. Teguh di hati saya. Udah tinggal tunggu. Apa yang saya percaya. Saya percaya apa yang tidak saya lihat. Saya percaya apa yang saya tidak lihat. Yaitu apa? Firman Tuhan kan gak bisa dilihat. Katakan amin saudara. Firman Tuhan gak bisa dilihat. Tapi saya dapat dia. Dan Tuhan akan membuat saya melihat apa yang saya percayai. Saya pernah contoh saudaraku waktu rumah kami, di belakang rumah kami itu kebakaran besar. Dan kita pasti secara pikiran itu pasti kena. Karena terlalu besar, udah nempel rumah kami. Pasti kena. Saudara, waktu kami doa lama. Tiba-tiba udah keluar dari rumah liatin api makin besar. Makin takut. Tapi tiba-tiba itu datang firman. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat padaku. Aku akan meluputkan. Aku akan membentengi. Kalau dia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Ayat ini saudara muncul. Ini yang namanya iman. Katakan amin saudara. Kalau masih di sini namanya pengharapan. Kalau masih diapal, ayat itu masih diapal, itu namanya pengharapan. Tapi kalau udah sampai di sini, diteguhkan, diluputkan. Kata diluputkan, saya diluputkan dari api, dilindungi dari api. Saya sudah berseru, Tuhan jawab. Ya kan, Tuhan gak bikin saya stres lagi. Aku akan sertai dia dalam kesesakan. Aku lega. Saudara, gak lama kemudian tiba-tiba api makin besar, tapi tidak membakar rumah kami. Tapi lama-lama akhirnya api itu padam dan rumah kami tidak terbakar. Saudara percaya, katakan amin. Dalam hidup saya praktekkan ini. Makanya kenapa kok terus menerus saudaraku, ya kan? Saudara, kalau saudara ikut menara doa hampir tiap hari, selalu saya mengajar tentang baca Alkitab. Catat khotbah saya, ayat-ayatnya, prinsip-prinsipnya. Kenapa? Untuk dimasukin dulu ke dalam pikiran. Nanti ketika kita ada apa-apa, mau apa-apa, kita doakan, kita nyembah, kita nangis di hadapan Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan. Tiba-tiba firman yang ada di pikiran ini berubah ke dalam hati. Dan itu hidup. Katakan amin. Hidup. Ini yang membuat lega dalam hidup saudara. Katakan amin. Saya kasih contoh saudaraku tentang prinsip ini. Kita buka Alkitab kita Matius 20 ayat 30 sampai 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mendengar. Perhatikan mendengar, saya garis bawah itu. Ya kan? Yesus lewat. Lalu apa? Mereka apa? Berseru. Mendengar berseru. Tuhan anak Daud. Kasihanilah kami. Saudara bisa baca ayat selanjutnya. Ini ada bagian lain menyebut namanya orang buta ini, salah satunya adalah siapa? Bartimius. Bartimius ini orang buta, pengemis. Saudaraku yang ada di kota Yeriko. Bartimius adalah gambaran dari orang Kristen masa kini. Kenapa saudara? Bartimius tidak bisa lihat Yesus. Tetapi telinganya terbuka dan dia mendengar saudara bahwa Yesus itu lewat. Katakan amin. Beberapa di antara kita juga gak pernah lihat Yesus. Saya percaya. Tapi kita dengar. Saudara, firman-firman tentang siapa? Yesus. Katakan amin. Kita gak bisa lihat dia. Tapi kita bisa rasakan kehadirannya. Kita bisa mendengar suaranya. Katakan amin. Sama seperti Bartimius. Bartimius membuka telinganya untuk mendengar. Sehingga hatinya percaya kepada Yesus.
Bartimius membuka telinganya sehingga hatinya percaya kepada Tuhan Yesus. Bartimius percaya sekalipun ia tidak melihat Tuhan Yesus. Sama seperti kita. Kita percaya sekalipun kita tidak lihat Yesus. Saudara percaya kepada firman yang tidak kelihatan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan, kenapa saudara bisa percaya kepada firman yang tidak kelihatan? Karena saudara dengar firman Tuhan ini. Saudara, saya dengar firman Tuhan ini. Perhatikan lagi sini. Bartimius bukan hanya membuka telinganya untuk mendengar. Alkitab katakan, tetapi dia juga membuka apa? Mulutnya. Untuk mengatakan apa yang dia percayai dan apa yang dia harapkan. Katakan amin. Dia buka mulutnya. Ya saudara, dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihani aku. Setelah dia buka telinganya, dia buka mulutnya, saudara Kristus. Saat saudara membuka telinga untuk mendengar firman Tuhan ini, saudara menerima benih yang namanya benih iman. Saat saudara membuka mulut saudara untuk memperkatakan firman, saudara sedang mengaktifkan iman itu. Katakan amin. Makanya doa-doa yang disertai dengan firman, itu adalah doa-doa yang sedang mengaktifkan iman kita. Katakan amin. Saat iman kita bekerja, maka Tuhan mengubah hidup kita dan mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Berkat Tuhan dicurahkan dari hidup kita. Katakan amin. Kita mengerti bahwa iman di hati kita itu bisa dikuatkan, tambah kuat, tambah besar apabila saudara dan saya mengatakan apa yang kita percayai. Saudara katakan apa yang saudara percayai. Saudara harus katakan apa yang saudara harapkan. Untuk apa? Aktifkan iman yang ada dalam untuk memperjelas sertifikat, tanda bukti kepemilikan. Saudaraku, kayak tadi saya cerita tentang Mazmur 91:14. Saudara, 14 itu, ayat 14. Tentang kebakaran. Kepemilikan saya, kepemilikannya ada. Ayat ini jadi milik saya, buktinya adalah rumah kami tidak kebakaran. Saudara, saya ngerti ini, katakan amin. Satu hari, Tuhan bilang, bangun, renovasi gereja. Beli tanahnya, begini. Jumlahnya, uangnya gede banget. Tapi di sini sudah dapat. Di dalam hati saya, sudah cukup biaya pembangunannya. Tetapi di kas gereja, belum cukup. Saudara bisa mengerti maksud saya? Berjalannya waktu dengan cara yang ajaib. Saudara, selesai tepat waktu dan lunas, tidak ada utang. Katakan amin saya, setiap saat dalam hidup saya. Apapun dalam hidup. Saya sedang mengajar saudara untuk bagaimana saudara berjalan bersama Tuhan. Menikmati janji Tuhan untuk masa depan saudara. Saya mengasihi saudara. Ketika saudara sedang mengalami yang namanya kesesakan, kesedihan, ketakutan. Saudara alami stres. Ingat satu hal. Untuk mengaktifkan iman. Saudara harus ingat bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Karena fondasi iman itu adalah kasih. Iman itu percaya. Kita bisa percaya kepada pribadi yang mengasihi kita. Katakan amin. Kita sulit tuh percaya sama orang yang benci sama kita. Betul saudara, aku kasih amin. Dasar iman ini bisa bekerja. Kalau saudara sedang mengalami kesulitan dalam hidup saya. Satu hari kelak. Ingat satu hal. Tuhan yang mengasihi saudara adalah Tuhan yang mau menolong saudara. Oleh karena itu hal yang pertama saudara harus pikirkan adalah. Aku punya Tuhan yang mengasihi aku. Aku punya Tuhan yang menyertai aku. Aku punya Tuhan yang ada di pihak aku. Amin. Saya berdoa. Tuhan tolong saudara. Tuhan sembuhkan saudara. Tuhan pulihkan saudara. Tuhan hapus air mata saudara. Saya doa buat saudaraku. Kita nyanyi lagu ini. Waktuku takut. Waktuku takut. Waktuku bimbang kepada
segala susah aku. Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatku. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Kita makan perjamuan kudus, saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kata Yesus Kristus, persoalan yang manis serta Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.